Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Yayasan Perguruan Cikini, Jalan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemirsa, akhir-akhir ini kita menyimak dan menyaksikan sejumlah pemberitaan diantaranya yaitu perang antara Iran dan juga Israel. Dan ini akan berdampak luar biasa, diantaranya krisis ekonomi global di mana harga minyak tinggi dan tidak menutup kemungkinan ini akan menjadikan kita serasa akan mudah putus asa. Nah, untuk itu pemirsa, di segmen di Damai Indonesia kali ini kita akan mengangkat tema yaitu jangan menyerah, jalan masih panjang. Bersama guru-guru kita, Kiai Haji Asrorun Niam dan juga guru kita Ustazah Nur Fadlina yang akan memberikan tausiah. Dan nanti pemirsa di akhir segmen kita akan bermuhasabah dan juga berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Syukur. Pemirsa, langsung saja kita saksikan Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Jamaah dan juga pemirsa TV One rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan ketenangan dan juga kedamaian. Kita berada di bulan suci, bulan Dzulhijjah yang masuk kategori Al-Ashhurul Hurum. Bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar saudara-saudara kita masih berada di tanah suci untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji yang baru saja telah usai puncak acara manasiknya. Ada yang sudah pulang, ada yang sebagian lagi masih di sana. Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita semua diminta untuk mensucikannya dengan berbagai amal kebaikan. Terlarang untuk melakukan kemaksiatan termasuk perang. Kecuali dalam kondisi terpaksa untuk mempertahankan kehormatan. Apa yang terjadi di Timur Tengah ini tentu keprihatinan kita semua. Kehidupan yang seharusnya penuh kedamaian, tetapi kemudian muncul konflik berkepanjangan. Rasulullah SAW di dalam khutbatul wada' pada saat haji mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kehormatan kemanusiaan. Satu tetes nyawa, satu tetes darah itu dilindungi dan terhormat. Tidak boleh ada satu tetes darah pun mengalir sia-sia. Inna irdakum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya jiwa-jiwa kita, harta yang kita miliki, kehormatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suci, harus dilindungi. Tidak boleh ada pertumpahan darah kecuali karena pertimbangan menegakkan keadilan. Pada saat ada tindak kezaliman kita tidak boleh diam. Atas nama mempertahankan kehormatan kita boleh melawan. Ketika kita mati karena mempertahankan kehormatan, maka terhitung mati syahid. Kehormatan bulan ini harus kita jaga.
Peperangan yang terjadi kita harus pahami di dalam konteks kepentingan menjaga kehormatan. Kita berperang bukan karena benci atas ras, bukan benci karena suku, bahkan bukan karena benci perbedaan agama. Tidak, kalla, sekali lagi tidak. La ikraha fiddin. Islam tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Tidak boleh atas nama perbedaan agama kemudian kita membenci apalagi memerangi. Tetapi begitu harga diri diinjak-injak, kita harus melawan untuk mempertahankan martabat dan juga jati diri kita. Begitu kita meninggal, mati syahid. Ishkariman aumut syahidan. Hadirin dan juga pemirsa rahimakumullah. Apa yang diperoleh dari peperangan? Kecuali ketelantaran, kecuali ketidaktenangan, kecuali ketidakstabilan. Hari ini peperangan menunjukkan kepada kita masyarakat yang tidak berdosa terkena imbasnya. Hari ini mungkin juga kita akan merasakan dampaknya secara ekonomi, secara sosial, bahkan secara geopolitik. Untuk itu kita perlu juga mengantisipasinya. Dengan cara apa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana komitmen untuk membangun persaudaraan. Jangan sampai hanya karena berbeda suku, berbeda identitas agama, berbeda identitas bahasa, kemudian kita saling benci. Tetapi begitu ada orang mendakwahkan kebatilan, menghalang-halangi orang untuk kepentingan berbuat kebaikan, maka itu harus dilawan. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai dengan kompetensi kita. Ujung dari kehidupan kita adalah kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Salah satu sarana adalah untuk membangun persaudaraan. Terlepas kita warna kulitnya hitam, putih, asal usul bangsanya berbeda-beda, tetapi kita disatukan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ukhuwah menjadi salah satu kunci, dan ini juga diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat haji wada, yang menjadi pesan universal, akhir pesan yang disampaikan kepada seluruh manusia. Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai orang Depok, wahai orang Banjar, wahai orang Israel, wahai orang Arab, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya moyangmu juga satu. Wa adam min turab, kalian tercipta dari moyang yang satu yaitu Adam, sementara Adam tercipta dari tanah. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin, tidak ada kedudukan yang utama bagi orang Arab atau non Arab. Tidak ada orang yang lebih utama kulit putih maupun kulit hitam kecuali dengan ketakwaannya. Karena itu ketakwaan menjadi salah satu indikator. Ketakwaan diturunkan dengan komitmen membangun persaudaraan dan nilai-nilai yang bersifat universal. Yang terakhir, terkait dengan soal ekonomi, Rasulullah di dalam khutbah wadaknya juga mengingatkan, jauhi riba, inna ribal jahiliyati maudhu', sesungguhnya riba, praktek ekonomi yang menghisap dari orang kaya kepada orang miskin, itu diingkari atas dasar kesetaraan di dalam sosial dan juga ekonomi. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Niam, boleh duduk kembali. Nah, nanti kita akan perluas, kita akan perdalam lagi bagaimana tema yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Asrorun Niam berkaitan dengan saat ini dampak perang yang itu berimbas pada krisis ekonomi global dengan judul kita yaitu jangan menyerah karena jalan kita masih panjang. Nah, ini akan kita perdalam di sesi tanya jawab, dan di segmen ini kami persilakan ada 1 sampai 2 penanya yang akan mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab langsung oleh Kiai Haji Asrorun Niam. Silakan, boleh berdiri. Yang pertama kami persilakan. Ya, boleh mic-nya? Oke.
Boleh berdiri diperkenalkan Tes. namanya? Ya, sudah nyala mic-nya. Diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Damayanti. Ustazah, Kiai, saya izin bertanya. Di tengah krisisnya global seperti sekarang, yang membuat anak muda seperti di banyak ancaman PHK di mana-mana dan juga susah untuk mencari pekerjaan. Bagaimana saya bisa tetap yakin untuk menjalani kehidupan dengan kondisi seperti ini? Baik, itu aja pertanyaannya. Iya. Baik, Ustaz. terima kasih. Akan dijawab oleh Kiai Haji Niam. Boleh bersama jamaah. Ini bagaimana Kiai? Sekarang ini kan Ya. udahlah kita mendengar perang di mana-mana, kemudian juga nyari pekerjaan susah, PHK di mana-mana. Iya. Ini bagaimana nih jawaban untuk anak muda Nggak kita ada ini? keuntungannya perang kan. Kita bersyukur negeri kita damai. Dan kita perlu mempertahankan kedamaian negeri ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, tentu kita membangun kesepahaman bahwa berbeda itu sunatullah. Jangan sampai kemudian karena berbeda, kemudian kita berpisah. Justru dengan berbeda, ini menjadi titik kuat. Anak muda dengan cara pandang membangun kohesi, membangun networking. Kalau di dalam bahasa Nabi, tuntunannya adalah soal silaturahim. Silaturahim itu tidak mengenal batas-batas warna kulit. Bisa jadi silaturahim diawali dengan orang yang terdekat. Tetapi tidak boleh berhenti hanya orang yang terdekat saja. Sebaliknya, memutus tali silaturahim itu dosa besar. Karena apa? Akan berdampak secara sosial dan juga secara ekonomi. Kekuatan usaha yang dibangun oleh anak-anak muda hari ini bukan karena sekedar kepintaran saja, tetapi kemampuan membangun networking. Itulah silaturahim. Begitu kita di tengah era digital hari ini membangun bisnis misalnya, sehebat apapun produk kita, kalau kita tidak memiliki jejaring, tidak memiliki network, maka nonsen, nggak akan sukses. Karena itu yang pertama adalah soal silaturahim dan juga network. Kemudian yang kedua, di tengah kondisi perekonomian yang gonjang-ganjing, kesempatan kerja yang sempit, kita menjadi entrepreneur. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah tidak job seeker, tidak pencari kerja, tetapi job kreator. Sejak mudanya Rasulullah menggembala kambing, itu adalah entrepreneur. Dia tidak bekerja, tetapi dia menginovasi pekerjaan, membangun entrepreneurship. Kemudian dia bekerja untuk kepentingan sosial ekonomi, bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai pengusaha. Dia join investasi, dia punya skills, kemudian ada orang punya modal, join dagang bersama dengan Khadijah. Sebelum dinikah, ini adalah kongsi dagang, rekan bisnis. Rasulullah melakukan perjalanan, rihlatas syita'i wassaif, untuk kepentingan apa? Kepentingan usaha. Jadi Rasulullah adalah sosok entrepreneur yang ini bisa kita teladani, kita contoh, dan ada peribahasa Arab, ittajiru fa innatis ata'a syarir rizki fit tijarah. Entrepreneurship lah kalian, berwirausahalah kalian. Karena apa? Karena 9 dari 10 pintu rizki itu dari entrepreneurship. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Asrorniam yang telah memberikan jawaban dan juga tausiah yang sangat luar biasa sekali. Nah, nanti berikutnya pemirsa di segmen kedua, guru kita Ustazah Nur Fadlina akan menyampaikan bagaimana kita ingin atau bagaimana sehingga kita menjadi sosok yang kuat, pribadi yang kuat di tengah kondisi krisis global saat ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.